Bab 1051 Kematian Dini. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Fang Yu meninggalkan mansion, dia datang ke villa Yinlin sebelumnya. Huai Su sudah duduk di kedai teh kecil, sementara Zheng Ze berdiri di belakangnya, sepertinya menunggu kedatangan Fang Yu. Tuan Fang, Zheng Ze berseru dengan hormat saat melihat Fang Yu. Saudara Fang, tolong. Huai Su menuangkan secangkir teh panas untuk Fang Yu dan memberi isyarat agar Fang Yu duduk di seberangnya. Fang Yu duduk dan berkata, saya diberitahu beberapa hari yang lalu. Nah, bayi dari Wen Tianxi di Taixuzong, kamu menyebutnya bayi jahat, dan berkelahi dengannya, tapi pada akhirnya dia kabur. Huai Su berkata perlahan, bawahanmu, sudah memberitahuku semua yang terjadi hari itu. Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, ada tanda spiral hitam di atas kepala bayi jahat itu. Butuh waktu 3 hari setelah aku sampai di rumah dan akhirnya menemukan sumber tanda itu. Mendengar kalimat ini, mata Huai Su bergerak sedikit dan bertanya, ada apa? Ini adalah tanda eksklusif klan Ming kuno, tepatnya, hanya darah klan kerajaan dalam klan Ming yang dapat memiliki tanda tersebut, kata Fang Yu. Klan Ming kuno, warna mengejutkan muncul di mata Huai Su. Adapun deskripsi jejak ini, saya melihatnya di buku berjudul, Alin's Illustrated Book. Saya tidak ingat sumber buku ini, tapi baru-baru ini saya menemukan bahwa sebagian besar buku kuno yang saya baca. Bahkan kumpulan mitos dan legenda pada saat itu sangat dapat dipercaya, oleh karena itu, saya pribadi percaya pada klan Ming kuno. Kata Fang Yu, Huai Su tidak berbicara, sedikit mengernyit. Klan Ming kuno sebenarnya adalah salah satu dari ribuan ras alien yang pernah muncul dalam sejarah. Fang Yu berkata, kamu harus tahu. Dalam sejarah, klan dengan kebijaksanaan selain ras manusia dianggap ras alien. Huai Su memandang Fang Yu dan mendengarkan dengan cermat. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar bahwa dalam sejarah umat manusia, telah terjadi beberapa bencana mengerikan, hampir mencapai tingkat genosida. Fang Yu bertanya dengan sedikit menyipitkan mata. Huai Su mengerutkan kening, memikirkannya, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, saya belum pernah mendengar hal seperti ini. Mendengar jawaban Huai Su, Fang Yu tahu. Beberapa bencana dalam sejarah umat manusia memang jarang diketahui orang saat ini. Bahkan di dunia budidaya keabadian, sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Saat itu, ketika Dao Tian memberitahu Fang Yu tentang hal itu, Fang Yu hanya mendengarkannya sebagai legenda, dan tidak pernah menganggapnya serius. Namun seiring berjalannya waktu, terutama belakangan ini, Fang Yu merasa semakin salah, terutama setelah melihat Heruju di reruntuhan kuno terakhir kali. Dan konsep kebangkitan ras alien benar-benar memasuki pemikiran Fang Yu dari sini. Fang Yu memandang Huai Su, memikirkannya, dan memutuskan untuk menjelaskan secara singkat tentang ras alien. 5 menit kemudian, Fang Yu berhenti dan menyesap cangkir tehnya. Saat ini, wajah Huai Su dan Zheng Ze hanya terkejut. Bagi alien, mereka sebenarnya tidak punya banyak ide. Sejak mereka lahir, mereka telah terpapar dengan masa kini dan sejarah, dan keberadaan ras alien cukup lemah, yang setara dengan tidak ada. Sama seperti ras abadi yang muncul di Huaibei beberapa bulan yang lalu, mereka sebenarnya adalah salah satu ras alien, serta iblis dari Sekte Iblis, juga salah satu ras alien. Tapi dibandingkan dengan ras manusia, kekuatan mereka terlalu kecil dan prematur. Temui aku, jadi mereka tidak menarik banyak perhatian, kata Fang Yu. Setelah terkejut, Zheng Ze memulihkan diri dan bertanya dengan ragu, Tuan Fang, saya punya pertanyaan. Katakan, Fang Yu memandang Zheng Ze. Petik 2 titik titik titik. Jika pernah ada kasus hampir kepunahan dalam sejarah manusia, pasti akan terjadi beberapa kali. Mengapa tidak ada catatan yang tersisa? Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan berkata, karena umat manusia masih sangat kuat, itu berarti meskipun klan hampir dimusnahkan pada saat itu, setidaknya apinya tetap ada. Petik 2. Bagaimana nenek moyang manusia bisa ras yang selamat dari bencana mengerikan tersebut tidak mencatat kejadian sebesar itu dan mewariskannya kepada generasi mendatang untuk memperingatkan dunia? Apakah ini tidak masuk akal? Pernyataan Zheng Ze juga merupakan hal yang selalu ditanyakan Fang Yu sebelumnya. Karena bencana seperti itu pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, mengapa tidak ada catatannya? Fang Yu telah memikirkan masalah ini sejak lama, namun gagal menarik kesimpulan yang masuk akal.
Namun sejak terakhir kali dia memasuki reruntuhan kuno dan melihat Heruju, dia berhenti memikirkan masalah ini. Munculnya Heruju adalah semacam peringatan. Pasti telah terjadi sesuatu pada tahun itu yang menyebabkan nenek moyang manusia yang masih hidup tidak dapat merekam kejadian invasi alien. Namun, orang-orang seperti Heruju yang naik lebih cepat dari jadwal meninggalkan hantu untuk mengingatkan generasi mendatang. Pertanyaanmu dulunya adalah pertanyaanku, Fang Yu berkata, tapi sekarang, masalah ini tidak perlu dibahas. Karena fakta bahwa ras alien telah bangkit sudah ada di depan mataku. Huaixu memandang Fang Yu dan bertanya dengan suara yang dalam, Saudara Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yu mengeluarkan peta yang telah dia gambar 2 kali dari ruang penyimpanan cincin halus. Peta tersebut didasarkan pada dokumen yang disediakan oleh Bai Konggu. Tapi sekarang tampaknya peninggalan kuno ini, mungkin tidak semuanya peninggalan kuno. Ada banyak tempat yang ditandai di atas, mungkin tempat berikutnya di mana alien terbangun. Semua lokasi ini adalah lokasi reruntuhan kuno yang berada di tangan Gu Tianju. Mereka mungkin tidak akan mengumumkannya lagi nanti. Fang Yu berkata, masih ada 30 lokasi tersisa. Apakah reruntuhan kuno dibuka atau alien terbangun? Saya tidak tahu. Petik 2. Adapun kebangkitan bayi jahat dunia bawah, sejujurnya, saya benar-benar terjadi untuk menghadapinya. Saya tidak mengingatnya saat itu, tempat itu adalah salah satu lokasi yang ditandai. Saya mendengar bahwa seluruh sekte Taiksu telah menjadi lubang besar. Saudara Fang, apa kekuatan bayi jahat dari klan Ming? Huaixu bertanya, ini cukup bagus, jauh lebih baik daripada kultivator biasa dalam fase tubuh, tetapi dia tidak dapat ditentukan oleh tingkat kultivasi manusia. Jawab Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Huaixu mengerutkan kening dan wajahnya serius. Jika ras alien begitu sulit untuk dihadapi, jika memang ada 30 lagi, bagaimana cara menghadapinya? Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah memotong jalurnya sebelum bahaya datang. Fang Yu tersenyum. Apa yang harus saya lakukan? Huaixu bertanya dengan ekspresi datar. Total ada 30 lokasi di sini. Saya akan pergi ke lokasi untuk mensurveinya. Selama lokasi tersebut ditentukan sebagai lokasi kebangkitan alien gelombang www.novelringan.com gelombang, lokasi tersebut akan langsung dihancurkan. Fang Yu berkata, dengan cara ini, ia dapat langsung membunuh makhluk asing yang masih tidur. Butuh bantuan, Huaixu bertanya, tidak perlu menghancurkan lokasinya. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan bayi jahat dari ras dunia bawah, kata Fang Yu. Dengan itu, Fang Yu mengeluarkan selembar kertas putih dari ruang penyimpanan. Di atas kertas itu ada sebuah potret. Itu adalah gambar Fang Yu tentang bayi jahat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini bayi sekali, temukan dan beritahu aku, kata Fang Yu. Huaixu dan Zheng Ze melihat gambar di kertas putih dengan mata terkejut. Dari luar, tampak seperti bayi biasa, kecuali tanda spiral hitam di bagian atas kepala dan mata memerah. Bayi seperti itu, di mata Fang Yu, sebenarnya lebih baik daripada semua biksu dalam tahap fit. Tak terbayangkan, oke, ada banyak hal, aku harus kembali. Fang Yu meminum teh di cangkir teh dan bangkit untuk pergi. Saudara Fang, saat ini, Huaixu berbicara. Apa masalahnya? Fang Yu menoleh dan bertanya. Apakah menurutmu dalam hatimu ras alien akan bangkit kembali? Huaixu bertanya dengan suara yang dalam. Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak pernah meramalkan apapun. Saya hanya hidup di masa sekarang dan melihat berjalan. Huaixu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Saudara Fang, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang di dunia. Fang Yu berbalik untuk pergi, dan berkata sambil berjalan, terima kasih. Saya membersihkan alien, satu adalah karena kepentingan, dan yang lainnya adalah untuk memastikan bahwa rumahku di ibu kota utara tidak hancur. Itu tidak ada hubungannya dengan tujuan besar umat manusia, kamu harusnya sangat jelas. Aku bukan orang seperti itu. Di hutan bambu di bagian utara ibu kota utara, terdapat sebuah rumah jerami kecil. Seorang lelaki tua dengan pakaian biasa dan janggut putih serta rambut sedang duduk di depan meja di rumah jerami, menulis sesuatu di mejanya. Tidak ada orang lain di hutan bambu, hanya beberapa serangga kecil dan burung yang berteriak. Bahkan di atas rumah jerami kecil itu, ada beberapa burung yang bertengger. Bai Konggu, yang sedang bekerja di meja di rumah jerami,
selesai menulis kata terakhir dan berdiri. Dia memasukkan kertas itu ke dalam sakunya, berbalik dan berjalan keluar dari rumah jerami, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, di puncak hutan bambu, ada dua sosok berbaju hitam, menatapnya dalam diam. Targetnya sepertinya ingin pergi, apakah kamu melakukannya sekarang? Seorang pria berbaju hitam bertanya. Saya mendengar Tuan Fuhan berkata bahwa orang ini dicurigai melakukan pengkhianatan. Dia berjalan begitu cepat sekarang sehingga dia sepertinya akan melakukan sesuatu. Jangan lakukan apapun untuk saat ini, lihat apa yang akan dia lakukan, kata orang berpakaian hitam lainnya. Maka, kedua pria berbaju hitam itu mengikuti di belakang Bai Konggu, meninggalkan hutan bambu bersama, dan kembali ke area tengah Beidou. Bai Konggu menggunakan teknik sihir untuk menyembunyikan wajahnya. Kemudian, dia berjalan menuju rumah Fang Yu. Tak lama kemudian, dia sampai di gerbang Beidou No. 101. Bai Konggu mengeluarkan kertas putih dari sakunya, memikirkannya, meletakkannya di tanah di depan gerbang, lalu berbalik untuk pergi. Namun saat ini, kedua gerbang batu itu perlahan terbuka. Ye Sengshui berjalan keluar gerbang, mengambil kertas di tanah, memandang Bai Konggu, dan berteriak, "Halo, Tuan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda?" Bai Konggu berbalik dan hendak berbicara. Memanggil, dua sosok hitam turun dari langit dan mendarat di kedua sisi Bai Konggu. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin. Setelah melihat ini, ekspresi Ye Sengshui berubah, dan dia mundur beberapa langkah. Bai Konggu, kamu mengkhianati kecerdasan Biro Surgawi kepada orang lain. Kami dilenyapkan oleh Tuan Fuhan. Seorang pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Bai Konggu memandang orang-orang berbaju hitam di kedua sisi, tersenyum sedih, dan berkata, reaksi Siu yang asli sangat cepat. Kedua pria berbaju hitam mengabaikan Bai Konggu, tetapi menatap Ye Sengshui dengan hanya niat membunuh yang dingin dan tak ada habisnya di mata mereka. Ye Sengshui sudah merasakan bahayanya, dan segera mundur, mencoba berlari kembali ke gerbang. Wanita, ini telah mengetahui informasi yang diberikan oleh Bai Konggu, dan semuanya telah dilenyapkan. Kata seorang pria berpakaian hitam. Orang berbaju hitam lainnya menjabat tangan kanannya dengan ringan. Dengan kilatan cahaya perak, belati muncul di tangannya. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan menariknya kembali secara tiba-tiba. Ye Sengshui, yang sedang berlari menuju gerbang, hanya merasakan kekuatan besar menghantam, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dan jatuh di depan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu meraih belati dan hendak menusuk leher Ye Sengshui. Saat ini, nafas Bai Konggu meledak. Telapak tangannya keluar dan mengenai pria berbaju hitam itu. Ledakan. Dengan suara teredam, sosok berbaju hitam itu miring dan terlempar mundur beberapa meter. Belati yang menusuk leher Ye Sengshui juga terpotong di lehernya, sedikit perbedaan, hanya menyisakan noda darah. Orang berbaju hitam lainnya bereaksi dengan cepat, wajahnya dingin, dan sosoknya melintas di belakang Bai Konggu ketika dia menendang kakinya. Duri, Bai Konggu mendengus kesakitan dan menunduk. Belati itu telah menembus perutnya. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan belatinya dan menendangnya ke punggung Bai Konggu. Engah, Bai Konggu memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke depan, tidak bisa bergerak. Barang lama, pria berbaju hitam itu tampak menghina, menoleh ke arah Ye Sengshui di bawah kakinya, dan mengangkat kaki kanannya. Mata Ye Sengshui membelalak saat melihat kaki ini. Lalu, kaki kanannya tiba-tiba terjatuh. Ye Sengshui menutup matanya. Bas! Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, membungkus tubuh Ye Sengshui. Ledakan, kaki kanan pria berbaju hitam itu menginjak tanah dengan suara keras dan lantai pun roboh. Tapi Ye Sengshui telah menghilang. Kedua pria berbaju hitam itu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun atau merasakan nafas apapun. Melihat ke belakang, lampu lain menyala. Lembah langit putih yang terletak di depan juga menghilang. Kedua pria berbaju hitam itu tercengang. Saat ini, dua gerbang batu di depan tiba-tiba mulai menutup perlahan. Saat ini, keduanya tahu bahwa seseorang di mansion ini pasti telah menyelamatkan wanita itu dan Bai Konggu. Keduanya saling memandang, mata mereka sangat dingin, dan mereka segera bergegas menuju pintu depan. Ledakan, ketika mereka mendekati gerbang, mereka merasa seperti menabrak dinding batu yang keras, dan mereka bangkit kembali, hanya merasakan seluruh tulangnya sakit. Ini,
lingkaran pertahanan. Kedua pria berbaju hitam itu mundur beberapa langkah. Saat ini, kedua gerbang batu itu tertutup seluruhnya, dan bagian dalamnya tidak lagi terlihat. Wajah kedua pria berbaju hitam itu sangat jelek. Meskipun Bai Konggu terluka parah akibat pukulan tadi, dia tidak pernah hilang di depan mereka. Dalam hal ini, tugas tersebut tidak akan dianggap selesai, dan tidak ada cara untuk mengaku kepada Master Fu Han. Harus masuk ke rumah besar ini, temukan lembah Bai Kong, bunuh di tempat, dan bawa tubuhnya kembali untuk menemui Fu Han. Kedua pria berbaju hitam itu saling memandang lagi, mata mereka dingin. Keduanya menoleh bersama-sama, menghadap pintu di depan, mengangkat tangan untuk mencubit taktik tersebut, dan meneriakkan taktik tersebut. Ledakan. Selanjutnya, dua ki yang sangat menyebalkan meledak ke arah dua gerbang batu mansion, membuat suara gemuruh. Pada saat ini, kedua pria berbaju hitam dapat dengan jelas melihat bahwa kepolosan yang mereka ledakkan terhalang oleh tirai tipis sebelum mereka hendak menyentuh gerbang batu. Ini adalah lingkaran pertahanan rumah besar ini. Di saat yang sama, ini juga menunjukkan, rumah besar ini bukanlah rumah besar biasa, ini mungkin keluarga seni bela diri di ibu kota utara. Tapi, di mata mereka, keluarga seni bela diri bukanlah apa-apa. Siapapun yang menentang Jupiter Giopian dan para dewa, akan dimusnahkan. Apa yang disebut lingkaran pertahanan ada batasnya. Selama kamu terus menyerang, itu akan selalu pecah. Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu dingin, dan sekali lagi mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya, mereka menyerang ke arah barisan pertahanan di depan. Boom! Pada saat ini, di dalam mansion, di depan dua gerbang batu. Bai Konggu masih terbaring di tanah, dan Ye Seng Sui sedang duduk di tanah. Wajah Su Lengyun serius saat mendengar suara di luar. Sejak dia datang ke Beidou, mansion tersebut belum pernah mengalami serangan seperti itu. Siapa pihak lainnya? Jika itu adalah musuh saudara Yu, maka kekuatannya pasti sangat menakutkan. Saudari Lengyun, jangan keluar. Saat ini, Xiao Fengling muncul di depan Su Lengyun, masih memegang permen lollipop di mulutnya. Su Lengyun memandang Xiao Feng Caim dengan ekspresi serius, dan berkata, tapi. Petik 2. Mereka memiliki basis kultivasi puncak tahap transformasi, kamu pasti tidak akan mengalahkan mereka saat kamu keluar. Xiao Feng Caim berkata samar-samar dengan gula di dalamnya. Ledakan. Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang terdengar suara berisik lagi di luar. Ekspresi Su Lengyun menegang. Jangan khawatir, saudari Lengyun, lingkaran sihir ini dibuat oleh tuannya sendiri, tidak mungkin untuk memutus lingkaran sihir itu. Xiao Fengling tersenyum. Ketika Su Lengyun melihat penampilan Xiao Fengling yang santai, dia mempercayai kata-katanya. Dia menoleh, melihat Ye Seng Sui duduk di tanah, segera berjongkok dan bertanya, Seng Sui, kamu baik-baik saja. Ye Seng Sui masih sok, wajahnya sedikit pucat, tapi menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Bai Konggu tidak jauh dari sana, dan berkata, orang tua ini terluka parah, jadi dia harus ditempatkan dulu, dia harus jadilah teman Tuan Fang. Su Lengyun memandang Bai Konggu yang terjatuh tengkurap dan pingsan, lalu berjalan cepat. Di luar gerbang, kedua pria berbaju hitam masih menggunakan kekuatan menyebalkan mereka untuk menyerang ke arah gerbang. Banyak orang yang lewat merasa takut oleh mereka. Namun di bawah serangan yang terus-menerus, setengah dari Zenki di dalam tubuh dikonsumsi, dan susunan pertahanan di depan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Saya khawatir kami membutuhkan dukungan. Seorang pria berbaju hitam berhenti dan berkata, dengan cara ini, kita akan dianggap oleh Tuan Fu Han sebagai pemborosan karena kemampuan yang tidak mencukupi. Coba beberapa kali lagi, ini benar-benar tidak berhasil, lalu hubungi Tuan Fu Han. Pria berpakaian hitam lainnya berkata dengan dingin. Keduanya mengumpulkan energi sejati mereka lagi dan meluncur menuju pintu depan. 1 menit berlalu, lingkarannya masih kuat, tapi kedua pria berbaju hitam itu mulai terkesiap. Ketika mereka tidak menyerah, mereka mengangkat tangan lagi untuk mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya. Saat ini, seseorang menepuk bahu mereka. Keduanya segera menoleh dan melihat wajah tersenyum. Itu adalah Fang Yu. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Fang Yu tersenyum, tapi nadanya dingin. Kedua pria berbaju hitam itu membeku sesaat, lalu warna kulit mereka berubah. Bukankah ini Fang Yu yang mengintip ke langit dan memprovokasi Fu Han hari itu? Keduanya hadir saat itu, marah dan hampir siap melakukannya.
Tapi Fu Han menghentikan perilaku mereka. Fang Yu muncul di sini. Mungkinkah rumah di depanku adalah... Ini rumahku. Fang Yu berkata saat ini, kamu dapat mengetuk pintu jika kamu ingin bertemu denganku. Tidak perlu menggunakan cara kasar seperti itu, bukan? Apakah ini rumah Fang Yu? Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu berubah. Mereka baru menerima tugas tersebut dan siap menyelidiki Fang Yu. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa rumah besar di depan mereka ini akan menjadi rumah Fang Yu. Namun fakta ada di hadapannya, Bai Konggu datang ke depan pintu rumah Fang Yu untuk membagikan informasi, yang menunjukkan bahwa Bai Konggu mengkhianati informasi tersebut kepada Fang Yu. Tuduhan ini cukup bagi Fang Yu untuk melakukannya. Kedua pria berbaju hitam itu saling memandang dan mencapai konsensus, dan semangat sejati mereka meledak. Tangan mereka mengembunkan senjata tajam, dan mereka membanting Fang Yu ke depan mereka. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengangkat tangannya, dan menekan kepala kedua pria itu ke bawah. Kedua pria berbaju hitam tidak tahu bahwa Fang Yu begitu cepat, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan Fang Yu. Ledakan, kepala dua orang ditekan ke tanah pada saat yang sama, dan terdengar suara teredam. Kepalanya membentur tanah, menyebabkan tanah runtuh. Percikan darah. Di saat yang sama, tubuh kedua pria berbaju hitam itu langsung menegang. Terbunuh dalam satu pukulan, Fang Yu berdiri dengan mata dingin. Dia tidak mengetahui identitas kedua pria tersebut. Namun keduanya berani membombardir rumahnya dengan energi yang menyebalkan, yang sudah menyentuh keuntungannya. Terlepas dari siapa mereka, selesaikan saja secara langsung. Tuan, kamu kembali. Pada saat ini, gerbang batu di depan terbuka, dan lonceng angin kecil keluar dari dalam. Kamu datang tepat, bersihkan kedua mayat ini, dan perbaiki tanah di depan pintu, kata Fang Yu. Oh, suasana hati Xiao Feng Chaim yang tinggi langsung menjadi dingin. Fang Yu berjalan ke gerbang dan melihat Bai Konggu terbaring telentang, dan Ye Sengsui dengan noda darah di lehernya. Kakak Yu, Su Lengyun segera berdiri. Tuan Fang, Ye Sengsui juga berdiri dan berjalan menuju Fang Yu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Fang Yu berkata dengan mata dingin. 5 menit kemudian, cedera leher Ye Sengsui tidak serius, hanya trauma kulit, cukup oleskan sedikit obat, dan lukanya akan cepat sembuh. Bai Konggu sedang berbaring di tempat tidur, matanya terpejam rapat. Perutnya tertusuk, dan banyak darah yang keluar. Pada saat yang sama, punggungnya terluka dan tubuhnya berantakan. Untungnya, Fang Yu kembali tepat waktu, dan nyawanya pasti akan terselamatkan. Fang Yu pertama-tama menghentikan pendarahan Bai Konggu, dan kemudian menggunakan teknik penyembuhan untuk secara perlahan memperbaiki luka di tubuhnya. Terakhir, gunakan Zenki untuk menembus meridiannya. Kurang dari setengah jam, Bai Konggu sadar kembali. Melihat Fang Yu di depannya, Bai Konggu tampak terkejut. Dia pikir dia pasti akan mati, tapi dia tidak berharap untuk bertahan hidup. Saya telah membaca isi kertas yang Anda kirimkan. Fang Yu memandang Bai Konggu dan berkata, apakah semua anggota kantong ilahi ada di dalamnya? Petik 2. Tidak, apa yang aku tulis hanyalah apa yang aku tahu. Bai Konggu menggelengkan kepalanya ringan dan berkata dengan suara serak, masih banyak hal yang tidak diketahui tentang Shen Yinhui. Mata Fang Yu sedikit menyipit, dan dia tidak berbicara. Selembar kertas yang dikirim oleh Bai Konggu berisi informasi tentang anggota Jemaat Ilahi. Banyak kekuatan juga terlibat dalam informasi ini. Berdasarkan informasi ini, Shen Yinhui bukan hanya sebuah organisasi yang didirikan oleh beberapa orang tua secara tiba-tiba. Orang yang baru saja akan membunuhmu seharusnya dikirim oleh Fu Han. Fang Yu bertanya, ya, fakta bahwa saya memberi Anda dokumen itu sudah dapat ditebak oleh Tuan Xiu, kata Bai Konggu. Senyuman dingin muncul di wajah Fang Yu. Bos, ini aku. Saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Su Changge masuk dari luar. Melihat Bai Konggu terbaring di tempat tidur, dia terkejut. Ayo, kamu boleh pergi, kata Fang Yu. Bos, kita akan pergi kemana? Su Changge bertanya. Berikan pandangan sekilas ke langit. Fang Yu menjawab dengan sederhana. Su Changge bingung, dan bertanya, coba lihat surga sekilas. Pergi melihat surga lagi. Apakah ada yang salah? Fu Han mengirim dua bawahannya untuk berdiri di depan rumahku dan menggunakan energi aslinya untuk membuat keributan. Mereka melukai Seng Sui dan hampir membunuh orang yang memberiku informasi, kata Fang Yu ringan. Menurutmu,
Apa yang harus aku lakukan saat ini? Apa? Wajah Su Changge berubah drastis, dan dia mengutuk, Fu Han ini sangat berani. Dia, anjing ini, jelas tidak memandangmu sebagai bos. Kita akan menghancurkan game Gioping sekarang. Kita akan bicara sampai kita pergi, ayo pergi. Kata Fang Yu sambil berjalan keluar. Oke, Su Changge segera mengikuti. Bai Konggu, berbaring di tempat tidur, melihat Fang Yu pergi. Dia ingin menghentikannya, tapi akhirnya tidak berbicara. Sepanjang musim panas, orang yang bisa melawan Shen Yinhui, mungkin hanya Fang Yu. Orang lain, atau kekuatan apapun, menghadapi raksasa pencerahan ilahi. Hasilnya hanya bisa dihancurkan, tanpa vitalitas apapun. Fang Yu meminta Xiao Feng Chaim untuk mengambil mayat kedua pria berbaju hitam itu, dan membiarkan Su Changge mengambil satu di satu tangan. Lalu, keduanya langsung menuju Glimpse. Dalam waktu kurang dari 10 menit, keduanya mencapai langit di atas Biro Guantian. Keduanya jatuh dari langit dan mendarat di depan halaman dalam. Dulu, halaman dalam tidak dijaga. Namun setelah Fu Han menjabat, berdirilah dua pria yang juga mengenakan pakaian berwarna hitam. Melihat Fang Yu dan Su Changge turun dari langit, wajah kedua penjaga itu berubah. Sebutkan omong kosong Fu Han. Su Changge berkata dengan keras. Mendengar kata-kata tersebut, wajah kedua penjaga itu berubah lagi. Berani menyebut Master Fu Han dengan sebutan lain-lain. Berani, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua penjaga itu melangkah maju dan berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Changge tersenyum dingin, dan melemparkan kedua mayat itu ke depan. Engah, tubuh kedua pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Kedua penjaga itu memandang kedua pria berbaju hitam itu. Kulit mereka berubah drastis. Pakaiannya sama persis dengan mereka, ini teman mereka. Pada saat ini, kepala kedua sahabat ini, rata, anggota tubuh mereka menegang pada sudut yang aneh, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Apakah ini kaki tanganmu? Mereka menyerang pintu rumah bosku dengan serangan mereka yang menyebalkan. Yang paling dibenci adalah mereka berani menyakiti wanita bosku. www.novelringan.com. Ini kejahatan besar. Su Changge menegur. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Su Changge. Kamu, kedua penjaga itu tampak terkejut dan tidak tahu bagaimana harus merespons untuk beberapa saat. Mereka pernah bertemu Fang Yu sebelumnya dan mendengar reputasi Fang Yu. Tubuh menyedihkan kedua sahabat itu ada di depan mereka, beraninya mereka bertindak gegabah. Tuan Fu Han harus diberitahu, pikir kedua penjaga itu. Tetapi pada saat ini, sebuah paksaan yang kuat jatuh dari langit. Fang Yu sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sesosok melintas di halaman dalam. Itu adalah Fu Han. Berdiri tinggi di langit, Fu Han melirik kedua mayat di tanah. Anjing, kedua orang ini diutus olehmu. Su Changge berteriak, aku tahu kamu bukan orang baik hanya dengan melihat wajahmu. Terakhir kali aku tidak berani melakukannya secara langsung, lalu aku ingin melakukan serangan diam-diam saat bosku pergi. Penjahat-jahat, membuang sampah sembarangan. Saat ini, sekelompok orang berbaju hitam berlari keluar dari halaman dalam. Mendengar kata-kata Su Changge, wajah orang-orang berbaju hitam ini berubah, dan mereka meledak dengan aura pembunuh. Aku akan membunuhmu di sini hari ini. Seorang pria berpakaian hitam marah. Kamu kentut, apakah ada bagian dari dirimu yang berbicara di sini? Masalah anjing. Su Changge mendengus dan berkata dengan nada menghina. Postur ini sudah tidak tertahankan lagi. Apa? Pria berbaju hitam itu bergegas menuju Su Changge dengan pedangnya. Su Changge berdiri tak bergerak, berdiri diam. Pria berbaju hitam itu bergegas ke depannya, mengangkat parang, dan hendak memotongnya. Pada saat ini, Fang Yu maju selangkah dan melayangkan pukulan. Ledakan, pria berbaju hitam di depannya menangis, memercikkan darah. Darah memercik seperti hujan ke arah sekelompok orang berbaju hitam di belakang. Hampir 30 orang berbaju hitam mundur beberapa langkah. Bau darah meresap. Fang Yu berdiri di sana, menarik tinjunya. Bos, lain kali kamu bisa melakukannya lebih awal. Su Changge menyeka keringat dingin di dahinya dan berbisik. Fang Yu, aku tidak melakukan apapun padamu terakhir kali karena perintah dari atas. Fu Han berdiri di udara, memandang Fang Yu dengan merendahkan, dan berkata dengan tenang. Bagaimana dengan kali ini? Fang Yu bertanya sambil mengangkat kepalanya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kali ini,
Kamu berinisiatif mencari pintu kematianmu. Aku hanya bisa menertawakan kepalamu, kata Fu Han. Benar sekali, aku di sini hari ini, juga untuk mengambil kepalamu. Fang Yu mencibir. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fu Han melepaskan aura yang sangat menakutkan. Paksaan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Su Changge dan sekelompok orang berbaju hitam tidak tahan, wajah mereka menjadi pucat. Puncak masa Fit. Nafas dasar kultivasi ini pada dasarnya berada pada level yang sama dengan Huaixu. Namun dari segi nafas masih belum setebal sombong. Fu Han, mungkin baru saja memasuki puncak masa Fit. Ada dua jalan hidup dan mati, kamu hanya bisa menempuh jalan kematian. Fu Han mengangkat telapak tangan kirinya, menggumamkan hukum, dan menekannya. Ledakan, pemaksaan yang lebih mengerikan lagi jatuh dari langit. Fang Yu melepaskan energi sejati dan membungkus Su Changge di dalamnya. Ledakan, depresi besar berbentuk telapak tangan muncul di alun-alun Giopianju. Fang Yu dan Su Changge berada di tengah-tengah cetakan telapak tangan. Kamu mundur dulu ke jarak yang jauh. Fang Yu mendorong Su Changge dengan tangan kanannya untuk menjauhkannya. Sosok Su Changge segera terbang menjauh. Pada saat ini, mata Fu Han di udara berbalik, dan dia menepuk telapak tangan ke posisi Su Changge. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan ini cukup untuk membuat Su Changge mati. Merasakan mendekatnya kekuatan besar, rambut Su Changge di tubuhnya berdiri. Ledakan, detik berikutnya, Su Changge hanya mendengar suara keras dari belakang. Memalingkan kepalanya, dia melihat punggung Fang Yu. Memanggil, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas menuju Fu Han di kejauhan. Fu Han menggosok kedua tangannya, dan bayangan virtual Yin dan Yang muncul. Yin dan Yang terpolarisasi, membalikkan alam semesta. Fu Han berbicara dengan ringan, tangannya tiba-tiba terbuka. Fang Yu merasakan visi pada tingkat tertentu di ruang sekitarnya dan berhenti di udara. Fu Han memutar tangannya dan Fang Yu tiba-tiba merasakan ruangan itu menyempit. Engah, tabrakan ruang menyebabkan tubuh Fang Yu mengeluarkan suara yang tajam. Level ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun bagi tubuh fisik Fang Yu, itu bukan apa-apa. Fu Han menyipitkan mata sedikit, membuka tangannya lagi, lalu tiba-tiba bergabung. Brengsek, ruang di sekitar Fang Yu hancur seperti kaca. Pada saat ini, Fu Han langsung menghancurkan ruang tempat Fang Yu berada. Tapi sepertinya tubuh Fang Yu masih tidak terpengaruh. Sedikit kejutan melintas di wajah Fu Han yang tanpa ekspresi. Memanggil, saat ini, Fang Yu pergi lagi dan bergegas menuju Fu Han. Fu Han membuka tangan kanannya, dan pedang panjang yang memancarkan udara ungu mengembun di tangannya, dan menebas ke arah Fang Yu yang sedang menyerang. 3 putaran takdir, putaran pertama. Bila pedang membelah langit, dan energi pedang terkondensasi menjadi roda bulan padat di langit. Om, roda bulan ungu meledak ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya, melontarkan kemarahan. Ledakan, Zenki meledak di atas roda bulan, dan suara keras meletus. Tapi roda bulan tidak meledak, dan terus menyerang Fang Yu. Sosok Fang Yu melintas, dan dia melewati roda bulan dan terus mendekati Fu Han. Fu Han memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan cahaya kuat bersinar dari tubuhnya. Di saat yang sama, paksaan di sekitarnya meningkat lagi. Apa? Sekelompok pria berpakaian hitam di bawah tidak dapat lagi menopang mereka dan jatuh ke tanah satu demi satu. Fu Han tanpa ekspresi, pedang panjang di tangannya berisi kekuatan tertinggi, menunggu serangan Fang Yu. Setelah 2 hari penyelidikan, dia tahu bahwa Fang Yu sangat kuat, dan selama dia berada dekat dalam pertempuran, dia dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Tapi Fu Han berbeda dari biksu lainnya. Ia lebih antusias dengan latihan fisik dan latihan fisik daripada teknik budidaya. Sebagai seorang beku, untuk berlatih seni pemurnian tubuh 9 putaran yang diberikan guru kepadanya, dia melatih tubuhnya 9 kali sebelum dan sesudah. Ini membutuhkan harga yang mahal dan menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Tapi Fu Han yang melakukannya. Dia mengembangkan 9 putaran seni tubuh emas hingga sukses besar dan berhasil menembus puncak periode Fit. Untuk ini, bahkan gurunya Wu Chenzi sangat mengaguminya. Jika Anda melanjutkan jalan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menjadi orang suci dalam sejarah. Justru karena kata-kata guru inilah Fu Han menjadi penuh percaya diri. Di musim panas yang terik saat ini, tidak banyak orang yang kuat secara fisik bahkan lebih jarang.
Oleh karena itu, sejak dia mendengar bahwa Fang Yu sangat kuat, dia sangat ingin melawan Fang Yu untuk memverifikasi kekuatannya. Sayangnya Shen Yinhui tidak mengizinkannya untuk bergerak. Tapi hari ini, Fang Yu langsung datang ke pintu, yang memberinya alasan untuk melakukannya. Orang asli Xiu berpikir bahwa aku bukanlah lawan Fang Yu. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat mengapa aku memiliki potensi untuk menjadi tubuh suci. Fu Han menyipitkan mata sedikit, berpikir. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan Fu Han. Fang Yu tidak bersembunyi, hanya pukulan lurus ke kanan, mengenai dada Fu Han. Fu Han tidak menghindarinya. Dia mengangkat pedang kehidupan Dao di tangannya dan tiba-tiba menusuk perut Fang Yu. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak redup. Detik berikutnya, tinju Fang Yu mengenai dada Fu Han. Pedang Fu Han juga menembus perut Fang Yu. Ledakan. Dengan suara teredam, wajah Fu Han berubah. Dia menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik seperti bola meriam. Dan pedangnya memang menembus perut Fang Yu, tetapi hanya suara benturan logam yang terdengar. Perut Fang Yu bahkan tidak terluka. Fu Han terbang lebih dari 10 meter, nyaris tidak menstabilkan sosoknya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Fang Yu lagi, matanya berubah. Dan Fang Yu menatap Fu Han dengan tatapan terkejut. Dengan pukulan tadi, tulang dada orang biasa telah lama hancur. Tapi Fu Han baru saja memuntahkan seteguk darah, dan sepertinya tidak terluka parah. Lawan manusia dengan kekuatan fisik seperti ini. Fang Yu sudah lama tidak bertemu dengannya. Fu Han menatap Fang Yu, pedang kehidupan Dao di tangan kanannya berubah menjadi energi sejati dan menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan berteriak keras. Ledakan, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa inci, dan kulitnya menunjukkan kilau perak. Apakah kamu akan melawanku dengan keterampilan fisik? Fang Yu bertanya sambil menatap Fu Han. Fu Han tidak menjawab. Cahaya perak di tubuhnya menjadi lebih terang. Wow, lalu, dia bergegas menuju ke arah Fang Yu. Saat Anda bertemu gelombang www.novelringan.com, gelombang itu adalah tinju kanan. Fang Yu mengangkat lengan kirinya untuk menahan pukulan itu. Ledakan, saat kedua tubuh bersentuhan, ruangan seakan bergetar, pukulan menyebar, dan pukulan menyapu angin. Fu Han menyerang satu demi satu, dengan sangat cepat. Tapi Fang Yu bisa mengetahui posisi pukulannya terlebih dahulu, dan dia bisa dengan mudah memblokir setiap pukulan. Setelah belasan putaran berturut-turut, Fu Han merasa sedikit kesal. Dalam pertarungan jarak dekat, jika Anda tidak dapat mematahkan pertahanan, maka tim penyerang sama dengan kerugian. Pasalnya, serangan yang terus-menerus akan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Dan situasi kaku seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dengan kekuatannya, itu cukup untuk menghancurkan segalanya dan mengabaikan pertahanan sama sekali. Namun di depan Fang Yu, tinjunya tidak hanya diblokir, tetapi sebagian besar kekuatannya juga dihilangkan. Rasanya tidak nyaman karena setiap pukulan mengenai kapas. Fu Han mengertakkan gigi dan meraung di tenggorokannya, kecepatan serangannya meningkat hingga batasnya. Di saat yang sama, kekuatannya telah mencapai batasnya. Boom-boom, di udara, sosok yang bersinar dengan cahaya perak bertarung melawan sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Di mata orang luar, pergerakan keduanya tidak terlihat jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan, semburan pukulan keras, dan suara-suara yang mengejutkan. Serangan gila Fu Han menyebabkan kekuatan fisiknya turun tajam. Fang Yu santai dan bebas, dengan mudah dalam menghadapinya. Keterampilan fisikmu sangat bagus. Kamu seharusnya melampaui 99% biksu sekarang. Fang Yu berkata sambil menanggapi serangan Fu Han, tapi itu saja. Kamu pasti lelah setelah menyerang sekian lama. Sekarang giliranku untuk menyerang. Begitu suara itu turun, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menepuk dada Fu Han. Fu Han selalu mabuk dengan serangan, ingin sekali menyebabkan kerusakan besar pada lawan Yu, tidak pernah menyangka serangan balik Fang Yu akan secepat itu. Ledakan. Fu Han dipukul lagi di bagian dada, dan seluruh anggota tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Sekarang mulailah waktu mengajar. Fang Yu tersenyum tipis, mengangkat kaki kanannya, dan menendang pinggang Fu Han. Fu Han mengertakkan gigi, menurunkan lengan kirinya, menutupi pinggangnya. Ledakan. Terjadi ledakan. Fu Han hanya merasakan sakit parah di tulang tangan kirinya, dan tubuhnya terbang keluar. Fang Yu segera mengikuti, muncul di bawah tubuh Fu Han.
Wajah Fu Han berubah drastis, dan dia ingin berbalik. Tapi saat ini, lutut kanan Fang Yu sudah terangkat, dan tepat di tulang punggung Fu Han. Apa? Fu Han menjerit kesakitan, dan Fang Yu mengangkat seluruh tubuhnya ke langit dengan lututnya. Saat ini, sosok Fang Yu muncul lagi di atas. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menghantam perut Fu Han. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Fu Han langsung jatuh ke tanah di bawah. Boom! Tanah meledak. Saat ini, Fang Yu dan Fu Han telah meninggalkan ruang. Lingkup Gioping the Sky dan datang ke ruang terbuka di luar. Sosok Fang Yu jatuh lurus, dan satu kaki lainnya mendarat di dada Fu Han. Ledakan. Fu Han memuntahkan banyak darah, dan retakan muncul di tulang dadanya. Fang Yu berlutut, meraih kepala Fu Han dengan tangan kanannya, dan mengangkatnya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menggerakkanmu. Tetapi kamu harus datang untuk memprovokasiku, dan bahkan berani menembak ke arah pintuku. Fang Yu berkata dengan dingin, dengan cara ini, tidak ada yang perlu dilakukan, berbicara tentang. Wajah Fu Han tidak berdarah, cahaya perak di tubuhnya mulai berkedip, dan napasnya menjadi sangat tidak stabil. Kamu bunuh aku, kamu tidak akan pernah mati bersama Senyin. Fu Han berkata dengan ekspresi buas, Tuanku Wu Chenzi tidak akan membiarkanmu pergi. Ledakan. Fang Yu memukul wajah Fu Han dengan tinju lainnya, meledakkannya. Aku peduli padamu Wu Chenzi atau Xiu Zhen, siapapun yang berani memprovokasiku, aku akan mengalahkan siapapun. Fang Yu mencibir, di hadapanku, semua orang setara. Setelah berbicara, Fang Yu mengikuti lagi, menendang wajah Fu Han. Fu Han saat ini telah menjadi karung pasir manusia. Tulang-tulang di tubuhnya hancur setiap inci, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Hati Fu Han benar-benar hancur. Sejak dia berusaha mati-matian untuk menyerang dan tidak bisa melukai Fang Yu, dia pingsan. Tubuh fisik dan keterampilan fisiknya yang bangga dihancurkan oleh Fang Yu. Bahkan, kesempatan dia bisa menembak diberikan oleh Fang Yu. Sejak awal pertarungan, dia dalam kondisi disulap. Xiu Zhen benar, dia sama sekali bukan lawan Fang Yu. Bang, 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 ledakan yang terus-menerus membuat Fu Han sama sekali tidak berguna. Fang Yu sudah cukup bermain, menangkapnya, dan terbang kembali ke permainan mengintip. Di depan sekelompok orang berbaju hitam, dia melemparkan Fu Han jelek itu ke tanah. Melihat penampilan Fu Han, sekelompok pria berpakaian hitam itu langsung pingsan. Banyak orang langsung roboh ke tanah, wajah mereka pucat dan gemetar. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki aura megah. Mereka memandang mata Fang Yu seperti iblis yang memandangi jurang maut. Awalnya, aku ingin menghancurkan game mengintip, tapi aku baru saja memikirkannya. Sepertinya aku tidak perlu melakukan ini. Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2. Jadi, aku hanya perlu membunuh kalian semua. Pertama, mulailah dengan bosmu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, semburan api emas merah bersinar dari ujung jarinya. Wow, begitu api menyala keluar, nafas panas menyebar. Fang Yu memandang Fu Han tanpa bergerak, dan menyentuh jari kanannya. Tetapi pada saat ini, saku Fu Han berkedip, dan sebuah batu melayang. Boom! Kekuatan mengerikan meledak ke arah Fang Yu di depan. Fang Yu langsung diledakkan oleh kekuatan besar ini. Pada saat yang sama, cahaya batu menutupi tubuh Fu Han, membuatnya melayang di udara. Di udara, sebuah lubang muncul. Fu Han, terbungkus cahaya, dengan cepat terbang menuju bukaan. Tak lama kemudian, seluruh tubuh akan memasukinya. Bukaan dengan cepat menyusut. Aku tidak membiarkannya pergi. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Pada saat ini, Fang Yu muncul di depan celah dan meraih ke dalam celah dengan tangan kanannya dan meraih kaki Fu Han. Boom! Fang Yu menarik kuat-kuat dengan tangan kanannya, dan memaksa Fu Han keluar dari portal. Kemudian, telapak tangan kanan Fang Yu membakar Li Huo dan meledakkannya ke arah tubuh Fu Han. Pencuri, apakah kamu berani? Di dalam portal, suara marah datang. Suara ini seperti guntur, meledak di telinga. Sekelompok orang berbaju hitam di belakang gendang telinganya langsung ditembus, mengeluarkan darah. Tentu saja aku berani. Nyala api di tangan kanan Fang Yu meledak. Seluruh tubuh Fu Han dipenuhi api. Saat Fang Yu berlutut. Yang baru dipanggang gelombang www.novelringan.com gelombang ini untukmu, kata Fang Yu. Boom! Di dalam portal, suara gemuruh terdengar.
Suara ini terasa seperti datang dari tempat yang jauh, dan melalui jarak yang tak berujung, seseorang masih bisa merasakan sedikit kekuatan. Fang Yu, saat aku kembali dari tempat suci, aku pasti akan membunuhmu. Suara marah terdengar dari portal. Setelah berbicara, celah di langit menghilang. Sekitar, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Su Changge datang dari kejauhan, menutup telinganya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, siapa yang baru saja berbicara. Suara ini terlalu keras, mendekatlah. Aku khawatir otakku akan terguncang. Fang Yu tidak berbicara, tetapi melihat ke gerbang halaman dalam. Saat ini, di antara orang-orang berbaju hitam, banyak dari mereka yang sudah jatuh ke tanah dan kehabisan napas. Kematian kelompok orang ini juga sangat menyedihkan, wajah mereka berubah dan ngeri, 7 lubang mereka berdarah, dan meridian mereka meledak seketika. Justru karena teriakan keras yang datang dari portal tadi. Aku mengandalkan, apakah orang-orang ini takut setengah mati karena ledakan minuman itu. Untungnya, aku bersembunyi jauh. Su Changge memandang sekelompok orang berbaju hitam dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Suara perkelahian beberapa saat yang lalu telah membuat khawatir anggota Giing Sky lainnya. Bahkan di sekitar Piping Heaven, banyak orang berlari keluar untuk memeriksa situasi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Changge bertanya. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkan ke tubuh pria berbaju hitam di gerbang halaman dalam. Ledakan, gelombang api yang dibentuk oleh Li Huo menyerbu menuju sekelompok orang berbaju hitam. Hanya dalam beberapa detik, hampir 30 orang berbaju hitam berubah menjadi abu dan menghilang. Bersihkan ampas ini, dan Bai Konggu bisa mendapatkan kembali kendali Gioping the Sky. Mulai sekarang, menjaga langit tidak ada hubungannya dengan Senyin Hui, kata Fang Yu. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Tidak ada suara di Giopiao. Banyak orang melihat adegan di mana Fang Yu membunuh Fu Han dan membakar anak buah Fu Han menjadi abu. Wajah mereka pucat dan ada ketakutan di mata mereka, tapi ada sedikit kegembiraan di hati mereka. Fu Han sudah mati. Iblis berdarah dingin namun haus darah ini akhirnya mati. Masa ketika dia datang ke Biro Giopia untuk mengambil alih sebagai Bai Konggu adalah mimpi buruk bagi semua anggota Biro Giopia. Sekarang, mimpi buruk itu telah berakhir. Fang Yu dapat merasakan semakin banyak orang bergegas ke pinggiran Butianju, ingin tahu apa yang terjadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, kamu bisa pergi dan mengumumkan. Semenit kemudian, 2 sosok berjalan keluar dari gerbang Piping Heaven. Su Changge berjalan ke depan, menghadapi banyak tatapan mengejutkan di depannya. Dia memperkuat suaranya dengan energi yang membuat marah. Bos saya, Fang Yu, telah mengurus Fu Han, pengontrol Biro Surgawi yang baru diangkat beberapa waktu lalu. Segera, Bai Konggu akan kembali ke Biro Qiutian. Dan Biro Qiutian juga akan memberikan informasi untuk semua orang sesuai dengan aturan sebelumnya. Mendengar kalimat ini, semua orang tampak terkejut. Ternyata pergerakan barusan disebabkan oleh Fang Yu yang terkenal dan Fu Han yang brutal yang baru saja menjabat di Gu Tianju. Alhasil, Fu Han jelas kalah. Orang hebat lainnya dibunuh oleh Fang Yu. Semua orang memandang Fang Yu, yang berdiri di belakang Su Changge, dengan ekspresi tenang, hanya dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Rumor bahwa kekuatan Fu Han tidak lebih lemah dari yang terdepan dalam daftar suci. Tapi Fang Yu melawannya, tetapi tidak ada luka yang jelas di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka berdua. Apa sebenarnya kekuatan penjahat besar di ibu kota utara ini? Selama musim panas, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Setelah Su Changge membuat pengumuman, dia mengikuti Fang Yu meninggalkan Biro Jingtian dan kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu pertama-tama pergi ke Bai Konggu. Bai Konggu masih terbaring di tempat tidur. Dia menderita cedera yang sangat serius di usianya, meskipun vitalitas di sini kuat, tidak mudah untuk pulih. Melihat Fang Yu dan Su Changge, wajah Bai Konggu sedikit berubah dan dia ingin duduk. Fu Han dan kelompoknya telah dibersihkan olehku. Fang Yu berkata dengan ringan. Ketika Bai Konggu mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah drastis, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Ia sempat mengira Fang Yu bisa membuat Fu Han menderita kerugian besar, namun pada akhirnya sulit untuk membunuhnya. Karena Fu Han adalah murid pertama Wu Chenxi. Wu Chenxi pasti meninggalkan barang penyelamat nyawa Fu Han.
Tapi Fang Yu benar-benar membunuh Fu Han dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana hal ini dilakukan? Saat cederamu pulih, kamu bisa kembali ke game mengintip langit, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Kembali ke game mengintip langit. Bai Konggu bahkan lebih terkejut lagi. Fang Yu mengangguk, dan berkata dengan wajar, Fu Han sudah mati, dan tidak ada seorang pun yang mengendalikan Gioping the Sky. Bukankah pantas bagimu untuk kembali? Aku tidak bisa kembali ke mengintip langit, Senyin akan ada di sana, kata Bai Konggu dengan mata terbuka lebar. Senyin Hui telah mengirim orang untuk membunuhmu. Kamu masih harus mematuhi perintah Senyin Hui. Kamu tidak perlu terlalu berdedikasi, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Wajah Bai Konggu masih tercengang dan tidak berbicara. Temu langit hanya bisa terselenggara karena adanya jemaat Tuhan, artinya, tanpa jemaat Tuhan tidak akan ada pemberian langit. Jika dia kembali ke permainan mengintip dan menjadi master sekarang, itu sama dengan berdiri di sisi berlawanan dari pesona ilahi. Jangan bicara tentang bahaya yang mungkin dihadapi karena hal ini. Yang lebih penting adalah semua yang ada di Piping the Sky diberikan oleh Senyin Hui. Jika Senyin Hui mengambil kembali instrumen ajaib itu, Piping Heaven tidak akan bisa berbuat apa-apa, kehilangan makna keberadaan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Fang Yu tersenyum. Kamu telah mengatakan sebelumnya bahwa segala sesuatu tentang mengintip langit diberikan oleh orang-orang tua dari masyarakat Senyin. Tapi sekarang, hal-hal itu ada di tangan mengintip langit. Itu berada di bawah kendalimu. Bagaimanapun, itu sudah berada di sisi yang berlawanan. Tentu saja, tidak mungkin mengembalikan artefak magis yang sekilas ke surga. Setelah kamu kembali, biarkan Gathering of the Sky bekerja seperti sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah orang yang kamu berikan informasi, telah menjadi aku. Mendengar kata-kata tersebut, Bai Konggu memandang Fang Yu dengan ekspresi ragu-ragu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tetapi berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika kamu tidak melihat ke langit, Senyin Hui akan mencoba membunuhmu karena pengkhianatanmu. Kehilangan mereka, dan di dalam hatimu, kamu tidak akan puas dengan Senyin, jika tidak, kamu tidak akan mengirimiku informasi berulang kali. Jika itu masalahnya, mengapa kamu masih khawatir untuk melakukan begitu banyak hal? Mata Bai Konggu berbinar, dan dia mulai berpikir. Lao Bai, jangan khawatir. Karena bos mengizinkanmu mengambil alih, kamu pasti bisa membuatmu tetap aman. Su Changge di samping berkata, jika kamu dapat membunuh 1 Fu Han, kamu dapat membunuh 10 Fu Han. Mereka akan terus mengirim orang. Ayo, Bai Konggu melirik Su Changge, lalu ke Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, matanya menatap tajam. Aku bisa mengambil alih sebagai Piping the Sky, kata Bai Konggu. Itu dia. Fang Yu tersenyum. Bai Konggu sedikit mengernyit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa saya akan melawan Senyin. Sangat sulit untuk menang. Organisasi ini adalah raksasa yang menakutkan, dengan banyak organisasi yang kuat. Musuh yang mereka identifikasi sulit untuk bertahan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat beristirahat di sini selama beberapa hari, dan pemulihan akan lebih cepat. Sedangkan untuk retret ilahi, saya akan melihat dengan serius informasi yang Anda tulis kepada saya dan membicarakannya nanti. Petik 2. Setelah berbicara, Fang Yu dan Su Changge berbalik dan pergi. Bai Konggu menatap punggung Fang Yu dengan tatapan yang rumit. Setelah meninggalkan tempat peristirahatan di lembah Baikong, Fang Yu kembali ke atap bangunan bambu. Dia mengeluarkan selembar kertas yang dikirim oleh Bai Konggu, menaruhnya di atas meja, dan mulai melihatnya dengan serius. Di selembar kertas ini, Bai Konggu mengetahui tentang anggota jemaat ilahi dan beberapa informasi tentang anggotanya. Zhen Xiu, dikatakan bahwa dia pernah menjadi master dari sebuah sekte besar, dan setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia meninggalkan sekte tersebut, dan kemudian mendirikan Senyin Hui dengan beberapa teman lama. Dia memiliki temperamen yang dingin, dan dia seperti harimau yang tersenyum. Mengenai basis budidaya, Bai Konggu percaya bahwa ia harus memiliki basis budidaya di luar masa Fit, mungkin pada tahap awal masa kesengsaraan, yaitu tahap Mahayana. Wu Chenzi, guru Fu Han, memiliki identitas misterius, tetapi sejumlah besar artefak magis di Jingtianju disediakan oleh Wu Chenzi, basis budidayanya mungkin juga di alam Mahayana. Biksu,
Nama orang ini belum lengkap. www.novelringan.com. Bai Konggu pernah mendengar dari Tuan Xiu, dari nada bicara Tuan Xiu saat itu. Meskipun biksu ini juga anggota Senyin Hui, dia tidak terlalu suka berteman, jadi nada suara Xiu Zhen tidak ramah. Namun, orang asli Xiu cukup menyadari kekuatannya dan seharusnya menjadi orang yang sangat kuat. Xuan Ren, Bai Konggu pernah bertemu orang ini di kompleks Zen Xiu. Penampilan orang ini terlihat cukup muda, wajah putih tanpa janggut, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana elegan, lebih seperti seorang sarjana, daripada biksu top. Namun selama percakapan itu, Bai Konggu tidak diperbolehkan mendengarkan dan tidak mengumpulkan banyak informasi. Lao Bai, orang ini memiliki nama keluarga yang sama dengan Bai Konggu, dan Bai Konggu juga pernah bertemu dengannya di kompleks. Orang kulit putih tua ini tampak murah hati dan berpikiran terbuka, yang merupakan kebalikan dari temperamen Huo Zhen. Namun seperti Xuan Ren sebelumnya, karena Xiu Zhen dilarang mendengarkan, Bai Konggu tidak mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Lao Bai. Masih ada beberapa nama yang tertinggal, namun jumlah informasinya sangat sedikit, yaitu saya mendengar nama tersebut dari mulut Pak Xiu, dan saya belum pernah bertemu. Fang Yu menghitungnya, ada 9 orang yang tertulis di kertas putih ini, kemungkinan besar semuanya adalah anggota retret ilahi, dan mereka memiliki status yang sama dengan orang asli Xiu. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki sedikit informasi, tetapi Bai Konggu menulis bahwa anggota kantong ilahi jarang sendirian, dan mereka harus memiliki kekuatan. Misalnya Fuhan adalah salah satu pasukan Wuchenxi. Adapun orang asli Xiu, pada tahun-tahun sebelumnya, dia sepertinya sangat mempercayai Bai Konggu, tapi kenyataannya, dia tahu persis apa yang dilakukan Bai Konggu di luar. Jadi, siapa yang membantunya memantau Bai Konggu? Tentu saja, itu adalah kekuatan gelap yang tidak disadari oleh Bai Konggu. Orang lain dalam pesona ilahi pasti berada dalam situasi yang sama. Justru karena inilah Bai Konggu mengatakan bahwa hanya ada sedikit anggota masyarakat Senyin, tetapi kenyataannya, mereka adalah raksasa yang menakutkan. Su Changge berada di samping Fang Yu, dan dia telah membaca isi makalah ini. Melintasi kesengsaraan, alam Mahayana. Ya Tuhan, wajah Su Changge kaget. Alam budidaya ini, yang terburuk juga bisa menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar suci, bukan? Dan menurut apa yang tertulis di kertas ini, setiap anggota Divine Enclave kemungkinan besar berada dalam kondisi ini. Mahayana, bagi para beku biasa, ini hanyalah sebuah tujuan yang tidak dapat dicapai. Sepanjang musim panas, para pembudidaya dalam tahap transformasi dianggap sebagai yang teratas, dan para pembudidaya dalam tahap fit juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di ibu kota utara. Adapun masa kesengsaraan, itu adalah keberadaan yang legendaris. Bos, lawan kita, apakah kelompok orang ini? Su Changge menelan ludah setelah membacanya, dan bertanya. Entahlah, aku pernah bertemu Zhen Xiu sebelumnya, dan aku baru saja mengobrol dengan Wu Chenzi itu, kata Fang Yu. Wu Chenzi, dialah Fuhan. Su Changge bertanya dengan mata terbuka lebar. Menguasai, jawab Fang Yu. Aku, sial. Ekspresi Su Changge berubah dan berkata, Bos, kalau begitu kita telah menjalin perseteruan mematikan dengan Wu Chenzi ini. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Kata-kata terakhir yang diucapkan Wu Chenzi membuatnya cukup prihatin. Saat aku kembali dari tempat suci, aku akan membunuhmu. Apa pelataran suci yang dia katakan? Fang Yu belum pernah mendengarnya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Changge bertanya. Pertanyaan ini harus ditanyakan di mana Shen Yinhui berada. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, adapun kita, ada hal lain yang harus dilakukan. Di pinggiran ibu kota utara, di kompleks yang hancur. Zhen Xiu berdiri di balkon, dengan elang hitam mengkilat di bahunya. Setelah mendengar laporan Black Hawk, wajah Xiu Zhen menjadi sangat muram. Satu-satunya mata kanan yang terlihat penuh warna ganas dan ganas. Namun ekspresinya dengan cepat mereda. Aku tahu Fang Yu akan menjadi musuh cepat atau lambat. Tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat itu. Orang asli Xiu menyipitkan mata kanannya dan berkata. Elang hitam yang berhenti di bahu kirinya membuka mulutnya dan mengeluarkan suara seorang pria. Karena orang ini telah menjadi musuh, lebih baik bunuh dia sekarang. Mendengar kata-kata ini, Xiu Zhen mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Sekarang sudah senja, dan hanya sedikit awan merah yang terlihat di langit. Matahari terbenam hari ini berwarna merah tua,
seperti darah, kata Xiu Zhenren. Xiu Tao, saya sarankan melakukannya sekarang untuk melenyapkan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti Fang Yu. Black Hawk berkata lagi, tapi saat ini, Xiu Zhenren menggelengkan kepalanya. Mengapa? Black Hawk bertanya dengan heran. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Zhen Xiu, dan dia berkata, orang yang dibunuh oleh Fang Yu adalah Fu Han, dan Fu Han adalah murid besar Wu Chenzi. Bahkan jika kita ingin membalas dendam, bukan giliran kita untuk mengambil tindakan. Maksudmu, menunggu Wu Chenzi melakukannya sendiri. Tapi dia masih di halaman suci, dan tanggal kembalinya belum ditentukan, kata Black Hawk. Dia akan kembali. Kilatan cahaya melintas di mata kanan Zhen Xiu, dan dia berkata, Fu Han, sebagai murid pertamanya, mati di tangan orang lain. Jika dia tidak membalas dendam sendiri, apa yang akan dipikirkan murid-muridnya yang lain? Lagi pula, karena Fang Yu ingin menguasai permainan mengintip, itu sebenarnya urusannya. Bagaimanapun, dia menyediakan sebagian besar senjata ajaib di Ging Sky. Sambil berbicara, Zhen Xiu menoleh dan menatap Black Eagle, dan berkata, menurut pernyataan Anda, Fang Yu dapat dengan mudah menyelesaikan Fu Han, menunjukkan bahwa kekuatannya pasti telah melebihi periode Fit. Dengan asumsi dia memiliki basis budidaya Mahayana, begitu kita mulai, kita harus digigit sepotong dagingnya. Pemulihan Reiki akan segera dimulai. Kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Biarkan Wu Chenzi yang menanganinya. Saya juga ingin melihat bagaimana teman lama ini mendapat peluang besar di tempat suci, bagaimana keadaannya saat ini. Kekuatan, derajat, Black Hawk terdiam beberapa saat, dan berkata, Xiu Tao, apa yang kamu inginkan? Xiu Tao memandang Black Hawk dengan heran dan berkata, tujuan utama saya tidak pernah berubah, yaitu menjadi abadi. Semua yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan peluang saya untuk menjadi abadi. Anda harus lebih baik dari itu. Semua orang perlu memahaminya. Black Hawk kembali terdiam, lalu bertanya, selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Karena Fang Yu ingin Bai Konggu terus mengendalikan langit pengintip, maka kamu terus memantau Bai Konggu seperti sebelumnya. Xiu Tao berkata sambil tersenyum. Setelah membaca informasi yang ditulis oleh Bai Konggu, garis besar Shen Yinhui menjadi lebih jelas. Hanya saja Fang Yu belum memiliki tenaga untuk menghadapi Shen Yinhui. Masalah kebangkitan ras alien lebih penting daripada makhluk abadi Shen Yinhui. Fang Yu mengeluarkan peta dan mencari lokasi selanjutnya untuk dibuka. Pada jam 2 siang tanggal 19 Februari bayi jahat dari klan Ming pingsan dari Batu Wentian. Kali berikutnya, adalah tanggal 23 Februari jam 9 pagi. Lokasi, Kuil Zawang di desa Heishi, Gunung Tianan. Lokasi kali ini sebenarnya di desa. Ini sangat jarang terjadi. Reruntuhan kuno yang dibuka sebelumnya berada di pegunungan yang dalam atau di laut, dan tidak pernah muncul di desa. Namun bagaimanapun juga, setelah menentukan lokasinya, Fang Yu segera membuka peta untuk menemukan koordinat lokasi yang tepat. Gunung Tianan terletak di wilayah barat laut, dan desa Heishi, tanpa detail lokasinya, hanya mengetahui letaknya di kaki Gunung Tianan. Tidak ada masalah dengan lokasi ini. Memang ada sebuah observatorium di Gunung Tianan. Setelah mengkonfirmasi koordinatnya, Fang Yu mengaktifkan cincin halus, dan bersama dengan Su Changge, berteleportasi ke pegunungan Tianan. Karena desa Heishi tidak memiliki lokasi yang akurat, Fang Yu hanya mengirimkannya langsung ke observatorium di Gunung Tianan. Dengan mengarahkan susunan metode di bawah observatorium, lalu mencari sepanjang arah, hal ini dapat menghindari jalan memutar dan menghemat waktu. Saat saya sampai di observatorium, langit sudah agak redup. Lingkungan sekitar cukup tenang dan suhunya rendah. Bagaimana sebuah observatorium bisa dibangun di tempat seperti ini? Tidak ada staf di sini yang membuat catatan. Apakah ini hiasan? Su Changge bertanya dengan tidak jelas. Fang Yu tidak menjawab keraguannya, tetapi membuka mata wawasannya dan melihat lingkaran sihir di bawah tanah observatorium. Orang awam tidak bisa melihat penunjuk arah pada lingkaran kompleks. Tapi Fang Yu telah menguasai hukum dan dapat dengan mudah melihatnya. Ke arah ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lingkaran. Dari sini, dari kejauhan terlihat gunung-gunung besar yang menjulang tinggi hingga ke awan dan membentang tiada henti. Inilah pegunungan Tianan gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang gunung terpanjang dan tertinggi di barat laut. Ayo, pergi. Fang Yu berkata kepada Su Changge,
yang masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu dia melompat dan terbang ke depan. Su Changge segera mengikuti. Di sepanjang perjalanan, terdapat gurun pasir, hampir tidak ada pemandangan lainnya. Bos, bisakah ada desa di tempat seperti ini? Kelihatannya tidak ilmiah, bukan? Su Changge berkata sambil memandangi gurun di bawah. Fang Yu tidak berbicara, tapi dia setuju dengan apa yang dikatakan Su Changge. Tempat hantu seperti ini, Anda bahkan tidak dapat melihat akar rumputnya, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Bukankah penduduk desa itu perlu makan atau minum air? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan ketika dia mencari informasi tentang desa Heishi sebelumnya, dia menemukan bahwa sepertinya hanya ada desa seperti itu di kaki pegunungan Tianan. Desa ini seolah terisolasi dari dunia, hidup mandiri di lingkungan yang keras. Mungkin tidak ada penduduk desa di desa ini hanya desa kosong, kata Fang Yu. Itu juga mungkin, tapi masih aneh memikirkannya. Su Changge berkata, keberadaan desa ini berarti pasti ada seseorang yang pernah tinggal di tempat ini sebelumnya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kecepatan Fang Yu dan Su Changge sangat cepat, bergerak maju menuju arah lingkaran. Gunung-gunung berangsur-angsur membesar, dan langit perlahan menjadi gelap. Tempat seperti ini tidak berawan, dan pantulan cahaya bulan tampak cukup terang. Tidak butuh waktu lama bagi Fang Yu dan Su Changge untuk mencapai kaki pegunungan Tianan. Benar saja, ada sebuah desa di depannya. Fang Yu dan Su Changge jatuh ke tanah. Ada keheningan di sekitar, dan tidak ada suara yang terdengar. Di bawah sinar rembulan, saya dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak bungalow di desa ini, namun semuanya terlihat sangat bobrok dan sepertinya sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Bos, seperti yang Anda pikirkan, desa ini sepertinya tidak berpenghuni, kata Su Changge. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Desa ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Setelah memikirkannya, dia melepaskan kesadaran rohaninya. Tetapi pada saat ini, perasaan ketuhanannya sepertinya telah menemui tembok, menghalangi perasaan ketuhanan dari luar, tidak mampu menembus ke dalam. Ada kemauan tertentu di desa ini. Fang Yu berkata dengan mata berkedip. Berdiri diam berpikir sejenak, Fang Yu berjalan ke desa. Su Changge mengikuti di belakang dan masuk bersama. Di pinggiran desa ini terdapat pagar kayu, namun juga sangat lusuh. Satu bagian hilang di timur dan satu lagi di barat. Setelah memasuki desa, di depannya banyak terdapat bungalow yang terbuat dari tumpukan batu. Lingkungan cukup sepi, hanya terdengar suara langkah kaki Fang Yu dan Su Changge. Kuil Zhaowang, semua rumah ini terlihat sama. Bagaimana kamu tahu yang mana kuil Raja Dapur? Su Changge mengerutkan kening. Fang Yu tidak berbicara, tapi berjalan menuju rumah terdekat. Bos, menurutku kuil Raja Dapur tidak boleh dibangun di pintu masuk desa, kata Su Changge. Fang Yu berjalan ke depan bungalow ini, pintunya kosong. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu membuka pintu kayu. Mencicit, dengan suara pelan, pintu kayu itu dibuka. Cahaya di dalam rumah cukup redup dan tidak ada yang terlihat jelas. Mengapa di luar jauh lebih gelap daripada di luar? Su Changge bergumam. Saat ini, Fang Yu sudah masuk ke dalam rumah. Su Changge juga mengikutinya, tapi pada dasarnya rumah itu berada di luar jangkauan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memadatkan bola cahaya dengan energi yang membuat marah. Cahayanya langsung menerangi keadaan di dalam rumah. Oleh, Su Changge berbalik dan berteriak. Di sisi kirinya terdapat meja kayu. Di meja kayu, 3 orang sedang duduk. Sepertinya sepasang orang tua dan seorang anak. Laki-laki, mereka bertiga tidak bergerak, masih mempertahankan postur makan. Di atas meja kayu ada 2 piring, piring di atasnya sudah lama berjamur, dan tidak jelas apa itu. Namun ketiga orang ini, selain tidak bergerak dan tidak bernyawa, tidak melihat adanya kelainan. Penampilan, kulit, dan bahkan mata mereka, berada dalam keadaan statis. Bos, bagaimana situasinya? Su Changge mundur 2 langkah dan bertanya. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat ketiga mayat itu. Ketiganya pasti orang mati, namun tubuh mereka tetap menjaga postur duduk normal saat makan, bahkan ekspresi mereka pun santai, seolah-olah mereka masih berbicara dan tertawa. Bagaimana mereka mati? Pembunuhan apapun berarti sulit bagi orang untuk mati dengan cara ini. Fang Yu berpikir sejenak, berjalan keluar rumah, dan berjalan menuju bungalow lain di depannya. Su Changge tinggal di rumah aslinya, memandangi keluarga beranggotakan 3 orang yang duduk dengan tenang di meja,
hanya merasakan punggungnya dingin, dan dia dengan cepat berbalik dan pergi. Sesampainya di rumah kedua, seperti yang dipikirkan Fang Yu, hanya ada satu lelaki tua di rumah ini, duduk di bangku di dalam rumah, memegang mangkuk di tangannya dan memegang sepasang sumpit. Dia meninggal saat makan. Selanjutnya, Fang Yu masuk ke 3 rumah berturut-turut, semuanya dalam situasi yang sama. Orang-orang di rumah-rumah ini semuanya mati mendadak saat duduk di atas sesuatu, anggota tubuh mereka langsung menegang, mempertahankan gerakan aslinya. Waktu kematiannya mungkin saat makan siang atau makan malam. Ketika dia sampai di rumah kelima, Fang Yu menghadap orang mati di depannya dan mengulurkan tangan kanannya. Fang Yu tertegun saat Zhen Qi memasuki tubuh orang yang meninggal itu. Darah bersirkulasi dengan normal, dan jantung masih berdetak. Ini jelas orang yang hidup. Kalau begitu, kenapa kamu diam, kenapa tidak bernapas dan marah? Fang Yu mengerutkan kening, melepaskan kesadaran rohaninya. Tetapi pada saat perasaan ilahi dilepaskan, orang yang tidak bergerak di depannya tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan mengangkat matanya ke arah Fang Yu. Tiba-tiba dia menyeringai, menunjukkan senyuman aneh. Di bawah bola cahaya Fang Yu, pemandangan ini cukup menakutkan. Su Changge sangat ketakutan hingga dia berteriak dan mundur ke belakang. Tapi, orang mati, yang asli tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencoba mencekik tenggorokan Fang Yu. Namun sebelum dia menyelesaikan aksinya, lutut Fang Yu sudah berada di wajahnya. Ledakan, dengan suara keras, orang itu terbang keluar, membuat dinding di belakangnya menjadi depresi. Fang Yu tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan ini, karena dia masih ingin mendapatkan informasi dari populasi ini. Fang Yu melangkah maju dan menangkap pria itu. Saat ini, seluruh wajah pria itu cekung, dan cairan hitam kental masih mengalir keluar dari mulutnya. Tapi dia masih menyeringai. "Siapa kamu?" Fang Yu bertanya. Pria itu tidak berbicara, dan terdengar suara aneh di tenggorokannya. Tampaknya tertawa dan menangis, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Fang Yu mengerutkan kening dan hendak melanjutkan pertanyaan. "Tua, bos." Saat ini, Su Changge di luar rumah mengeluarkan suara kaget. Fang Yu meraih pria itu dan berjalan keluar rumah. Mengikuti pandangan Su Changge, Anda dapat melihat banyak orang berkumpul di depan rumah ini. Kelompok orang ini, hanyalah penduduk desa yang kaku di rumah. Mereka menatap lurus ke arah Fang Yu, menyeringai, dengan senyum menakutkan yang sama di wajah mereka. Belum lagi nafasnya yang dingin, senyuman terpadu ini saja sudah membuat Su Changge merasa tidak nyaman dan bulu kuduknya berdiri. Fang Yu meraih pria itu di tangannya, memandangi sekelompok penduduk desa di depannya, dan berkata, "Kamu di sini tepat, beritahu aku siapa kamu, dan beritahu aku lokasi kuil Raja Dapur." Petik 2. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Saat kalimat ini diucapkan, masih ada keheningan. Penduduk desa di depan mereka masih terus tersenyum, menatap lurus ke arah Fang Yu dan Su Changge. Fang Yu mengerutkan kening. Hehehe, saat ini, pria yang ditangkap oleh Fang Yu tampak tertawa. Fang Yu memandang pria ini. Pria itu mengangkat tangan kanannya dan meraih lidahnya. Menusuk, menariknya dengan kuat, dia benar-benar mengeluarkan lidahnya. Setelah mengeluarkan lidahnya, dia mengulurkan tangannya ke wajahnya yang cekung, memasukkan jari-jarinya ke dalam rongga mata, dan menariknya. Brengsek, Su Changge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah itu manusia? Bagaimana orang normal bisa melakukan hal seperti itu? Tapi saat ini, Fang Yu sudah menyadari ada yang tidak beres. Tubuh pria yang dipegangnya sepertinya mulai mencair. Cairan hitam dan hijau meresap ke seluruh tubuhnya. Luka yang dia tekuk itu berbau busuk. Ini adalah ekspresi keterkejutan muncul di mata Fang Yu. Dia telah melihat kelompok etnis serupa. Itu adalah klan mayat yang Heruju gunakan sihir untuk direproduksi di reruntuhan kuno sekolah imajiner yang dia masuki sebelumnya. Mayatnya penuh dengan luka membusuk, dan lendir yang keluar mengandung zat yang sangat korosif dan sangat beracun. Setelah ternoda dengan daging dan darahnya akan meleleh dengan cepat, berubah menjadi genangan plasma. Pria di depannya sepertinya adalah klan mayat. Biarpun bukan gelombang www.novelringan.com gelombang, mirip dengan keberadaan klan mayat, pastinya bukan manusia biasa. Fang Yu meraih pria itu, melemparkannya dengan keras, dan menerbangkan tubuhnya. Saat ini, sekelompok penduduk desa di depan telah mengepung Fang Yu dan Su Changge. Setidaknya ada ratusan orang. "Tua, bos. Apa itu?"
Apa itu? Su Changge bertanya dengan wajah cemberut sambil memegangi hidungnya. Itu mungkin klan mayat, jawab Fang Yu. Selama percakapan keduanya, penduduk desa sudah sangat dekat. Kamu kembali, Fang Yu berkata pada Su Changge. Su Changge segera mundur. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Wow, di atas telapak tangan kanan, nyala api merah keemasan tiba-tiba menyala. Cara terbaik menghadapi monster seperti klan mayat, tetap gunakan Li Huo. Membakarnya menjadi abu dapat membuat mereka benar-benar menjadi zombie. Ledakan. Sambil berpikir, telapak tangan Fang Yu meledak menjadi gelombang api besar, menutupi sekelompok besar penduduk desa di depannya. Dalam sekejap, lautan api yang dipenuhi hampir 100 penduduk desa ditelan di dalamnya. Bising, diiringi suara terbakar, terdengar juga teriakan aneh penduduk desa. Bau busuk tercium, dan asap hitam tebal membubung ke atas. Hanya dalam 10 detik, penduduk desa ini terbakar habis oleh api. Efek Li Huo sungguh tidak kecil. Membersihkan makhluk sulit ini sungguh mematikan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Su Changge menutup hidungnya, dan melihat tidak ada penduduk desa lain yang berdiri di depannya. Dia menghela napas lega dan hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam desa. Tanah di seluruh desa mulai berguncang. Fang Yu dan Su Changge menoleh untuk melihat ke dalam desa. Karena desa Heishi berada di kaki gunung, cahaya bulan tidak dapat memantulkan banyak cahaya. Tidak ada cahaya di kedalaman desa, dan tidak ada yang bisa dilihat secara sekilas. Boom! Tapi suara gemuruhnya semakin keras. Getaran tanah di seluruh desa menjadi lebih hebat. Fang Yu mengerutkan kening, mengangkat tangan kanannya untuk memadatkan bola cahaya, dan melemparkannya ke arah dalam desa. Bas! Bola cahaya terbang melintasi kedalaman desa, dan sinar. Cahaya bermekaran, memantulkan kedalaman desa tanpa halangan. Saat ini, Anda dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi jauh di dalam desa. Saya melihat tanah jauh di lubuk hati, runtuh. Di dalam lubang yang tenggelam, terlihat banyak lengan yang terangkat, seolah ingin merangkak keluar dari lubang. Masih mayat, sekilas jumlahnya sulit diperkirakan, setidaknya ada ribuan. Saat ini, mereka sedang merangkak keluar dari lubang. Langsung naik dari tanah, ada banyak sekali. Su Changge tampak terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Fang Yu melompat dan terbang menuju kedalaman desa. Dia datang ke langit di atas tanah yang runtuh, melihat mayat di bawah, dan sedikit menyipitkan mata. Boom! Tanah terus runtuh. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia menemukan mayat-mayat di lubang ini, berlapis-lapis. Tanah runtuh, memperlihatkan tubuh berlapis-lapis mayat. Kulit mereka berwarna hijau tua, dan tubuh mereka dipenuhi luka membusuk dan lendir. Mereka berlapis-lapis, badan masing-masing menggeliat, seperti daging busuk yang bisa bergerak, cukup menjijikkan. Bau busuk datang. Fang Yu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan kanannya, membidik klan mayat di bawah. Suku mayat sepertinya tidak memiliki kebijaksanaan. Setidaknya, ras mayat terendah ini tidak memiliki kebijaksanaan. Tapi Fang Yu tidak tahu apakah ada spesies yang lebih maju di antara klan mayat. Semua yang dia tahu tentang perlombaan mayat berasal dari reruntuhan kuno yang dia masuki terakhir kali. Bagi biksu biasa, klan mayat memang merupakan lawan yang sangat sulit. Semua kerusakan fisik tidak ada gunanya bagi mereka, meskipun tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka masih dapat terikat kembali. Tapi begitu biksu itu bersentuhan dengan racun dari klan mayat, hanya ada satu kata kematian pada akhirnya, dan dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Namun, bagi Fang Yu, klan mayat itu mudah ditangani. Terbakar jauh dari api sepertinya menahan kemampuan klan mayat untuk beregenerasi. Wow, tangan kanan Fang Yu terbakar, dan dia akan meledak ke bawah. Bos, hati-hati. Tetapi saat ini, Su Changge melihat sosok hitam mendekati punggung Fang Yu dan berteriak. Fang Yu sudah merasakan gejolak nafas di belakangnya, segera berbalik dan menepuknya dengan telapak tangan. Berisi telapak tangan dari api, meledak di udara. Bayangan hitam bergegas menuju Fang Yu, seluruh tubuhnya tersapu api, berubah menjadi abu hitam, dan menghilang di udara. Tapi saat ini, Fang Yu mendengar suara aneh. Dia berbalik dan melihat ke depan. Di ujung desa, bersandar di Gunung Tianan, banyak lubang muncul di dinding gunung. Di antara gua-gua ini, mayat-mayat merangkak keluar satu persatu. Berbeda dengan mayat di tanah, mayat ini memiliki sayap dan sangat cepat. Set, set,
Set. Ketika Fang Yu berbalik, beberapa mayat terbang menuju Fang Yu. Senjata terhebat mereka adalah racun di tubuh mereka. Oleh karena itu, cara serangannya sangat sederhana, yaitu menyentuh tubuh target, memeluk target selapis demi selapis, dan meleburnya menjadi plasma. Tanah, udara, semuanya adalah mayat. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya berkedip-kedip. Tampaknya tempat di desa Heishi ini, benar-benar memiliki ras asing yang perlu dibangkitkan. Dan ras alien yang terbangun, mungkin adalah pemimpin ras mayat. Ledakan, menghadapi beberapa mayat yang terbang cepat di udara, Fang Yu meledak dengan telapak tangan. Apinya bermekaran, dan udara berkedip-kedip. Beberapa mayat yang terbang kembali berubah menjadi abu terbang. Set, set, set. Tapi saat ini, semakin banyak mayat yang terbang menuju Fang Yu. Mayat di tanah sudah mulai menggunakan tubuh mereka sebagai bantalan, perlahan mendekati posisi Fang Yu. Adegan ini, tampaknya sangat meresap. Fraksi imajiner saat itu, dimakan seperti ini hingga hampir musnah. Fang Yu menatap langit yang penuh dengan mayat dengan mata dingin. Mayat-mayat ini memang sulit untuk ditangani. Tapi sekarang dia tidak bisa membakar seluruh desa dengan obor. Toh kuil Zawang belum ditemukan. Fang Yu berpikir sejenak, memikirkannya. Bas, cahaya perak muncul dari punggungnya. Tombak suci di langit. Fang Yu memegang tombak suci di langit dan memberkatinya dengan Li Huo. Wow, tombak suci di langit menyalakan api merah keemasan, mengeluarkan nafas panas. Bantu aku membersihkan semua mayat menjijikkan ini, kata Fang Yu. Wow, Heavenly Secret Halberd segera melaju ke depan. Tusuk. Selanjutnya, ras alien yang ingin menerkam Fang Yu ditusuk di udara oleh tombak langit. Dan Li Huo yang membawa tombak suci di langit menyulut tubuh ras asing, menyebabkannya terbakar menjadi abu. Tombak langit sangat cepat dan efisiensi pembersihannya sangat tinggi. Fang Yu mengangguk puas, dan terbang kembali ke Su Changge. Wajah Su Changge sedikit pucat saat ini, dan hatinya masih tersisa. Bos, apakah ini ras asing? Su Changge bertanya sambil melihat ke depan api. Ini hanyalah satu dari ribuan ras alien, yang disebut ras mayat. Jawab Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan melihat ke arah lain, dan berkata, ini sudah larut, jadi cepat temukan kuil Raja Dapur dan hancurkan sebelum kamu bisa pergi dari sini. Mendengar bahwa dia bisa pergi, Su Changge segera mendapatkan momentum. Tempat hantu ini berbau sangat busuk sehingga dia benar-benar tidak ingin tinggal sedetik pun. Selanjutnya, tombak surgawi membersihkan mayat-mayat di kedalaman desa, sementara Fang Yu dan Su Changge mencari kuil Raja Dapur dari rumah ke rumah. Tapi, keduanya masuk ke semua rumah yang bisa dimasuki, dan mereka tidak menemukan keberadaan kuil Raja Dapur. Meskipun mereka tidak mengetahui secara spesifik situasi kuil Raja Dapur, itu pasti berbeda dari tempat tinggal biasa. Setidaknya harus ada patung Raja Dapur yang didedikasikan untuknya. Namun seluruh desa mencari putaran, namun tidak melihat patung Raja Dapur. Lalu kuil Zawang, tentu saja tidak ada keberadaannya. Tidak ada, bos. Su Changge kembali ke wajah Fang Yu dan berkata. Fang Yu tidak berbicara, mengingat arah susunan di bawah tanah observatorium. Setelah memasuki desa, kamu harus terus mencari ke arah ini. Fang Yu melihat jauh ke dalam desa. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd telah membersihkan klan mayat dan terbang kembali ke belakang Fang Yu. Kedalaman desa juga menjadi sangat sepi. Di tanah yang runtuh, tidak ada lagi klan mayat, semuanya terbakar menjadi abu. Masuk ke dalam. Fang Yu berkata kepada Su Changge www.novelringan.com Fang Yu memimpin jalan dan berjalan lebih dalam ke arah lingkaran. Dia terbang langsung melewati lubang yang runtuh dan sampai ke dinding batu di kaki Gunung Tianan. Saat ini, dia menemukan ada sebuah gua di depannya. Karena lokasinya yang terpencil dan minimnya penerangan, tanah di dekatnya kembali runtuh. Tapi begitu saya mendekat, lubangnya terlihat jelas. Gua itu tampak cukup luas, dan di dalamnya gelap gulita. Mengikuti arah lingkaran sihir di bawah observatorium, hanya ada gua di depan Anda yang dapat terus maju, dan posisi lainnya berada di arah yang salah dan tidak ada jalan untuk pergi. Jadi Fang Yu turun tangan. Su Changge, yang mengikuti di belakang, merasa sedikit bersalah saat ini karena pengalaman sebelumnya. Tapi melihat Fang Yu sudah masuk, dia mengertakkan gigi dan berjalan masuk. Gua itu gelap gulita. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengembunkan bola cahaya lagi untuk menerangi situasi di dalam gua. Kali ini,
Su Changge siap secara mental untuk menghadapi situasi apa pun, tapi saya tidak menyangka, ini gua biasa. Ada dinding batu di kedua sisinya, dan tanahnya ditutupi kerikil. Tidak ada klan mayat. Lorong ini terlihat sangat panjang, tetapi juga lurus dan tidak melengkung. Berdiri di tempatnya, Anda bisa melihat titik cahaya kecil di kejauhan. Itu harusnya menjadi ekspor. Lebih cepat, Fang Yu berkata pada Su Changge, lalu meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan. Meskipun lingkungan sekitar tampak aman, apapun bisa terjadi di tempat hantu seperti itu. Su Changge tidak berani berada terlalu jauh dari Fang Yu, jadi dia bergegas menyusul. Di dalam gua, terdengar suara langkah kaki keduanya berlari. Selain itu, tidak ada suara lain. Fang Yu dan Su Changge sangat cepat, dan tidak butuh banyak waktu untuk berjalan melalui jalan sepanjang 2 atau 3 kilometer dan keluar dari pintu keluar. Melihat pemandangan di depannya, Su Changge gemetar, wajahnya pucat. Tidak lagi gelap gulita dan penuh cahaya. Segera setelah Anda keluar dari gua, Anda akan melihat wajah besar di depan Anda. Ini adalah patung. Wajahnya sangat aneh, dengan mata tegak. Dan di bawah matanya, ada 3 mulut besar. Bahan patungnya menghadirkan cahaya logam dengan sentuhan perunggu. Luas wajah ini setidaknya 20 hingga 30 meter persegi. Ini adalah wajah yang sangat besar. Ini apakah ini patung Raja Kompor di desa Heishi? Kata Su Changge sambil terengah-engah. Fang Yu menyipitkan mata ke arah patung besar ini, matanya berkedip, dan berkata, itu mungkin bukan Raja Kompor. Sambil berbicara, Fang Yu melihat sekeliling dan mengamati ruang di mana dia berada. Ruang ini sepenuhnya tertutup rapat, dan hanya pintu masuk dan keluar gua yang panjangnya beberapa kilometer. Dan di ruang ini, di dinding batu sekitarnya, cahaya lilin digantung satu persatu, memancarkan cahaya, menerangi seluruh ruangan. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan maju. Patung ini terlalu berlebihan, setinggi bangunan 7 atau 8 lantai di kota modern, dan lebarnya puluhan meter. Tampaknya bahan yang digunakan untuk membuat patung ini cukup keras. Bagaimana patung sebesar itu bisa dibuat? Hanya mengandalkan kelompok mayat tanpa kebijaksanaan. Seperti yang dipikirkan Fang Yu, dia berjalan mengitari patung itu. Saat ini, dia bisa melihat sisi patung itu. Itu juga wajah. Penampakannya sama persis dengan muka depannya. 2 wajah. Fang Yu mengerutkan kening dan terus bergerak maju. Kemudian, dia melihat tubuh patung tersebut. Ia seperti binatang berkaki 4 biasa, dengan anggota badan dan ekor di belakangnya. Bedanya, bodinya terlihat sangat tidak lengkap, dengan celah di banyak tempat. Bos, apa sebenarnya patung ini? Su Changge bertanya. Ini seharusnya, itulah yang kita cari, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Apa? Su Changge terkejut beberapa saat, terkejut. Patung ini seharusnya adalah ras alien kuno yang akan segera bangkit. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke wajah kedua patung itu, menyipitkan matanya, tepatnya, monster ini mungkin adalah pemimpin ras mayat. Petik 2 titik. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Changge bertanya sambil menatap patung di depannya dengan mata terbuka lebar. Sederhana sekali, hancurkan, lalu pergi, kata Fang Yu. Setelah berbicara, sebenarnya, Fang Yu mengira ini bukan patung. Ini hanyalah cara mengawetkan daging, setara dengan membekukan. Ras alien ini telah dilestarikan selama bertahun-tahun hingga saat ini. 1 atau 2 hari lagi adalah saat ia memulihkan tubuh fisiknya dan melihat cahaya kembali. Kebangkitan ras asing, mungkin sebagian besar melalui metode ini. Fang Yu berkata dalam hatinya, selama mereka dihancurkan terlebih dahulu, tidak ada kemungkinan untuk bangkit. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke monster dengan cahaya metalik samar di depannya. Ledakan, semburan kepolosan meledak, tepat di wajah jelek dan aneh itu. Boom! Ledakan itu bergema di seluruh ruangan. Namun, tidak ada retakan pada patung besar di depanku. Pukulan Fang Yu tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada patung itu. Benar saja, ada perlindungan eksternal. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata, pada saat patung itu benar-benar marah, dia dengan jelas melihat cahaya redup muncul di permukaan patung itu. Lapisan cahaya ini sepenuhnya menolak energi sejati Fang Yu. Oleh karena itu, patung itu sendiri tidak akan mengalami kerusakan apapun. Kekuatan eksternal ini,
Fang Yu sudah menyadarinya sejak memasuki desa Heishi. Sepertinya ada sesuatu yang ingin melindungi desa Heishi, atau lebih tepatnya, melindungi ras alien yang belum terbangun. Fang Yu tidak tahu keberadaan apa ini, dan tidak dapat memikirkan petunjuk untuk saat ini. Tapi sekarang, dia hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menghancurkan kekuatan tersebut, lalu langsung menghancurkan patung monster yang ada di hadapanmu. Fang Yu berpikir sejenak, memandang Su Changge di bawah, dan berkata, kamu kembali ke gua dulu. Oke, Su Changge kembali sadar, dan berlari kembali dengan cepat. Telapak tangan kanan Fang Yu menghadap patung di depannya, bermeditasi dalam diam. Telapak tangan yang mendominasi, kemarahan yang mengerikan meledak ke arah patung di depan. Di permukaan patung, cahaya redup kembali bersinar. Boom! Kekuatannya meledak dan menyebar, bahkan Fang Yu terlempar hingga terbang agak jauh. Seluruh ruangan bergetar, tapi patung di depanku tidak bergerak. Bahkan telapak tangan yang mendominasi tidak dapat menembus penghalang itu. Kamu tidak boleh terlalu marah, lalu pukul saja dengan keras. Fang Yu bergegas menuju patung di depan. Sebelum mencapai wajah besar jelek itu, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Bas! Tinjunya memancarkan cahaya keemasan. Pukulan keluar, permukaan wajah besar, penghalang itu muncul lagi. Tinju Fang Yu langsung mengenai penghalang. Boom! Suara yang memekakkan telinga terdengar. Lampu penghalang berkedip-kedip dan tampak bergetar. Dan tinju Fang Yu terkejut pada jarak tertentu. 5% saja tidak cukup, lalu 80%. Mata Fang Yu tajam, dia menarik napas dalam-dalam, lalu meninju. Ledakan, penghalang itu muncul lagi. Tapi kali ini, sepertinya dia tidak mampu menahan pukulan Fang Yu, dan terjadi getaran yang hebat. Fang Yu tidak berhenti, menarik tinjunya, dan melemparkannya lagi. Ledakan, pukulan ketiga hancur, dan seluruh penghalang runtuh. Tapi saat tirai tipis itu runtuh, kekuatan mengerikan meletus. Aura yang terkandung dalam ledakan kekuatan ini menyebabkan pupil mata Fang Yu menyusut secara tiba-tiba. Nafas ini, mirip dengan kekuatan suci, tetapi berbeda. Ini lebih tebal dan lebih murni. Fang Yu merasakan aura serupa ketika dia melihat guru dan kakak senior di puncak masa kesengsaraan. Tetapi bahkan para master dan senior dari setengah langkah abadi, auranya masih belum sekuat aura yang mereka hadapi saat ini. Apakah ini nafas keabadian? Fang Yu terpesona oleh kekuatan ini hingga terbang mundur dan menabrak dinding batu di belakang. Dinding batu pecah dan Fang Yu terjun ke dinding batu. Namun saat ini, perhatiannya tidak ada, dan wajahnya penuh keterkejutan. Jika perasaannya tidak salah, kekuatan besar yang terpancar saat penghalang itu meledak, mengandung aura peri. Dan peran penghalang, adalah untuk melindungi monster mayat yang belum terbangun ini. Dengan kata lain, apakah ada makhluk abadi yang melindungi makhluk asing ini? Dengan kata lain, ras alien ini, ditinggalkan oleh peri tertentu. Tapi mengapa melakukan ini? Kemunculan ras alien merupakan pukulan fatal bagi umat manusia. Peri mana yang membenci asal-usulnya, sehingga dia ingin menghancurkan umat manusia. Dan masih banyak lagi. Fang Yu memikirkannya, yang abadi gelombang www.novelringan.com gelombang belum tentu semuanya manusia. Jika klan mayat juga memiliki makhluk abadi, maka fenomena ini dapat dijelaskan. Namun suku mayat, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan, kemungkinan untuk muncul menjadi makhluk abadi sangat kecil. Apa masalahnya? Setelah memikirkannya, Fang Yu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Boom! Pada saat ini, seluruh ruangan bergemuruh. Kekuatan yang meletus dari runtuhnya penghalang menghantam dinding batu di sekitarnya. Puing-puing berceceran dan asap ada di mana-mana. Fang Yu pulih dan menggelengkan kepalanya. Mengenai yang abadi, dia terlalu jauh. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, mustahil menemukan jawabannya. Apalagi nafas yang barusan belum tentu merupakan nafas yang abadi. Lagi pula, selama seorang beku yang tinggal di bumi, mustahil untuk melakukan kontak dengan makhluk abadi. Catatan tentang keabadian semuanya didasarkan pada imajinasi, dan tidak ada contoh atau dasar nyata. Fang Yu hanya berspekulasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Ledakan, setelah membuang pemikiran lain, Fang Yu terbang keluar dari dinding batu yang tenggelam. Setelah penghalang pertahanan ditembus, patung di depannya tidak lagi memiliki kemampuan bertahan. Maaf, kamu tidak sabar menunggu hari kebangkitan. Mata Fang Yu dingin, dan dia bergegas menuju patung di depan.
Dalam sekejap, dia mendatangi wajah besar itu, mengepalkan tangan kanannya, dan membantingnya. Ledakan, ada banyak retakan di wajah besar di depannya. Retakan itu menyebar dengan cepat dari bagian muka patung ke seluruh tubuh. Retakan, seluruh patung itu meledak.